Kita mulai ya teman-teman. Oke. Halo, selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Saat ini kita akan masuk ke dalam episode spesial diskusi kita hari ini. Saya, Hirolodi Kalengkongan, saat ini sebagai moderator akan menemani teman-teman untuk membahas satu fenomena yang hampir selalu hadir dalam setiap momentum politik besar di Indonesia, yaitu figur dari industri hiburan atau dunia entertainment memutuskan masuk ke dunia politik. Nah, judul untuk diskusi kita kali ini adalah artis masuk politik, strategi atau sensasi. Mungkin pertanyaan ini penting bukan untuk menghakimi latar belakang profesi tertentu, tetapi untuk menguji bagaimana demokrasi bekerja hari ini. Apakah politik masih berbicara soal kapasitas dan gagasan, atau justru semakin bergeser ke arah popularitas dan citra? Nah, hari ini saya ditemani oleh dua narasumber dengan latar belakang politik, ada Kak Riani Agnesia dan Kak Lili. Nah, yang mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda. Dan harapannya diskusi ini bisa membuka perspektif baru dan tidak berhenti pada sekedar pro atau kontra, tetapi juga membahas akar persoalan sistemik. Nah, mungkin untuk membuka diskusi kita, saya mungkin ingin meminta masing-masing dari narasumber, Kak Riani sama Kak Lili, untuk menyampaikan pandangan awal. Nah, mungkin dari Kak Riani, bagaimana Kak Riani mendefinisikan fenomena artis masuk ke dunia politik? Apakah hal ini wajar dalam demokrasi modern atau justru adanya masalah dalam sistem politik kita? Kayak kalau buat aku pribadi, menurut aku itu merupakan hal yang wajar karena itu salah satu bentuk demokrasi modern. Karena kalau misalnya teman-teman tahu juga, kalau misalnya ada influencer itu kan dia punya masa yang besar ya, kayak fansnya tuh banyak. Nah itu kan dia bisa dilihat dari kredibilitasnya. Terus kayak misalnya influencer masuk, itu kan juga bisa minimalisir teman-teman untuk nggak ngelakuin golput karena mungkin bingung siapa nih mau milih penerus atau kayak pemimpin kita gitu. Oke, jadi memang popularitas itu emang sangat berguna ya, berdampak apalagi sebagai seorang influencer. Nah, jika kalau dari Kak Agnesya kayak itu suatu hal yang fenomena yang wajar, kalau dari Kak Lili sendiri gimana terhadap hal ini? Apakah ini sebenarnya kayak suatu alarm, kayak sejak kapan popularitas menjadi modal politik yang dominan? Terus apakah ini bakal mengganti atau menghilangkan substansi tentang citra? Oke, thank you. Nah, untuk aku pribadi tuh aku sebenarnya kurang setuju ya untuk artis dalam masuk ke dalam ranah politik karena kalau kita lihat bagaimana sebenarnya artis sendiri itu kan dia lebih fokus pada bagaimana dia itu citranya di depan kamera. Jadi kita sebenarnya tidak tahu bagaimana di belakangnya atau latar belakangnya dia dalam apa namanya dalam politik. Jadi sehingga kalau misalnya kita lihat pribadi, saya tahu nih dari sini seperti apa, tapi karena dia sudah bertahun-tahun dalam dunia artis yang dia tidak dalam dunia politik, sehingga harus beberapa mungkin kayak untuk norma dan etika ya dalam berpolitik itu hilang. Jadi kita tidak bisa melihat sebenarnya, oh dia bagus loh dalam politik karena dia artis, tapi sebenarnya kita lihat bagaimana sebenarnya latar belakangnya dia itu. Gitu. Jadi aku kurang setuju kalau misalkan artis itu masuk ke dalam ranah politik ya, karena selain dia kurang menguasai di bidang politik itu sendiri, tapi dia juga malah menjadi bahan atau tameng dari bagaimana politik-politik itu kayak kamu aja deh yang maju bahasa kita kayak gitu dalam wawancara atau dalam media begitu. Oke, terima kasih Kak Lili. Emang pembahasan ini tidak sesederhana soal artis atau bukan artis ya. Nah, mungkin juga terdapat ketegangan antara akses demokratis serta kualitas dari representasi tersebut. Nah, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya tentang peran sentral, yaitu partai politik. Nah, menurut
kakak-kakak sekalian, apakah merekrut artis sebagai kandidat bisa dibenarkan sebagai strategi demokratis untuk menarik pemilih dan mendekatkan politik ke rakyat, atau justru ini merupakan jalan pintas elektoral yang berisiko bagi kualitas legislasi? Nah, apakah popularitas bisa menggantikan proses kaderisasi? Mungkin dari Kak Riani? Oke, menurut aku bisa. Tadi kalau misalnya Lili udah sampaikan kalau misalnya kita nggak bisa lihat dari politik, sorry, misalnya influencer itu gimana, malah menurut aku itu kebalik. Kalau misalnya influencer itu kan dia aktif banget ya pemakai sosial media, mau dari TikTok, Instagram, ataupun platform manapun, pasti dia tuh benar-benar aktif itu. Nah, karena dia saking aktifnya, menurut aku kita malah bisa lihat track recordnya. Misalnya dia mungkin kayak bantuin galang dana ataupun bikin hal-hal politik yang benar-benar kayak ngebuat dia tuh kayak yakin sebagai dia tuh influencer dan ada hubungannya dengan politik. Nah, kalau misalnya kita tahu kalau misalnya di bagian pemerintah itu atau kayak politik-politik yang sekarang itu kan justru masyarakat udah dikasih data sebanyak mungkin kan kayak track recordnya gitu kayak mungkin dia orangnya buruk gitu kan tapi kan masyarakat tuh nggak akan lihat karena masyarakat nggak suka sama yang nggak visual oriented. Kalau misalnya teman-teman sadar kalau sekarang tuh target itu kan kita ya sebagai Gen Z. Nah, Gen Z itu kayak ngeliatnya tuh bener-bener sebagai sesuatu yang visual oriented banget. Jadi kayak kalau dibilang apakah popularitas itu mempengaruhi, jawabannya mempengaruhi karena dia bisa bikin masyarakat untuk jadi akhirnya mau nyoblos gitu kan dan mengurangi tadi yang aku udah bilang kalau misalnya golput dan kalau misalnya teman-teman pikirin juga kalau kaderisasi itu birokratis ya terus dia juga prosesnya tuh panjang banget. Nah, sementara kalau misalnya pakai pendekatan kayak artis ini itu lebih cepat terus lebih efisien juga dan kayak untuk pembiayaan partai gitu atau kayak duit yang dikeluarkan sama partai kan juga minim gitu kan. Kalau misalnya kayak dia politik gitu kan dia kayak misalnya mau ngelakuin yang namanya belusukan. Nah, belusukan atau kayak kasih bantuan bansos itu kan juga dananya ada lagi gitu kan. Sementara kalau misalnya dia udah terpercaya atau orang-orang udah tahu dia siapa dan udah bisa ngelihat dari jejak rekamannya atau kayak jejak selama dia hidup gitu kan, itu kan bisa dibaca. Sementara kalau misalnya media juga kan dia ngebantu untuk menyoroti kayak kehidupan artis itu. Jadi kayak nggak ada yang ditutupi. Sementara kalau misal dia politik kan banyak yang ditutup atau disembunyikan gitu kan. Kalau menurut aku populer itu membantu banget untuk dalam hal ini gitu. Oke, terima kasih dari Kak Agnes. Mungkin dari Kak Lili ada pandangan yang berbeda atau yang ada yang ingin Iya, disampaikan? menurut aku malah berpikir sebaliknya dari yang dikatakan bahwa kalau aku bilang tuh tidak dibenarkan di dalam demokrasi. Kenapa? Karena kalau bisa kita lihat kan banyak sekali partai dalam Indonesia gitu kan. Nah, dalam Indonesia kita punya yang namanya kaderisasi dan ketika itu dilopati berarti kan ada hal yang tidak apa ya bahasa kita ketika dia maju untuk sebagai dia mungkin struktur dalam struktur partai dia tidak tahu apa aja yang seharusnya dilakukan karena dia melompati hal-hal yang seharusnya dia pelajari gitu sebelumnya. Jadi dalam hal ini itu menghilangkan rasa norma atau respect. Jadi anggapnya dia ya sudah melakukan apa saja karena dia merasa bahwa itu sudah perlu padahal seharusnya itu dipelajari. Jadi ada yang hilang dari apa yang seharusnya dia lakukan, ada yang hilang hanya dia memikirkan hanya kayak media saja gitu karena dia tidak memikirkan bagaimana sebenarnya dia harusnya bersikap di partai politik dan sebagainya apa yang harus dia terima di dalam partai politik tersebut. Kemudian kalau misalnya kita lihat popularitas sendiri, apakah bisa menggantikan? Tidak. Tidak, awal aku tidak bisa menggantikan. Karena kaderisasi dan popularitas itu berbeda sekali. Popularitas itu kepada rakyat kita, bagaimana kita mencerminkan bagaimana rakyat kita itu, tapi kaderisasi itu kita dilatih untuk menjadi sosok di dalam partai sendiri, dalam pemerintahan sendiri, dalam struktur pemerintah. Jadi kalau misalkan popularitas kemudian langsung menjadi salah satu anggota demokratis itu menurut saya tuh agak kurang gitu karena ya memang tidak ada bahan atau tidak ada pembelajaran sebelum-sebelumnya atau pelatihan sebelumnya sehingga dia bisa menjadi sosok pemerintahan yang bagus. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Lili untuk pandangannya. Nah, untuk fenomena ini tentunya tidak bisa dipisahkan dengan kayak peran media atau logika industri hiburan.
Nah, dari Kak Lili terlebih dahulu, menurut Kak Lili, seberapa besar media ikut mendorong artis atau politisi sebagai figur yang menarik perhatian publik? Sebenarnya si media ini dengan apakah media ini mengejar trafik aja atau sensasi aja sehingga membuat politik lebih mudah diakses atau justru lebih dangkal menjadikannya kayak sekedar tontonan aja. Oke, baik. Jadi menurut aku politik lebih mudah diakses atau lebih dangkal? Jawabannya adalah lebih dangkal. Kenapa lebih dangkal? Karena dia itu bahasa kita tuh jadi tameng. Jadi kita hanya melihat artis-artis yang kita tahu tanpa sebenarnya kita tahu bahwa di dalamnya loh ada berita seperti ini atau bahasa kita namanya pengalihan itu gitu. Nah, jadi dari situ kita jadi tahu politik itu lebih dangkal karena kita melihat kayak apa yang dilakukan artisnya, tapi kita tidak melihat bagaimana struktur di belakangnya itu dia melakukan sesuatu yang mungkin melanggar dalam norma-norma atau dalam peraturan di Indonesia. Jadi kayak seperti kita tahu kayak beberapa hal, beberapa kasus itu kita baru ketahui setelah beberapa tahun kemudian gitu. Padahal sebelum-sebelumnya sudah diberitakan namun tidak viral. Padahal media itu adalah tempat terkuat untuk kita tahu informasi, tapi dia teralihkan perhatian oleh artis-artis yang masuk dalam partai dan mereka seakan-akan kayak menjadi tameng-tameng supaya berita-berita di dalam itu tidak keluar gitu. Jadi sangat-sangat dangkal pengetahuan kita apalagi dengan kita yang kadang suka minim sekali literasi dari rakyat Indonesia tapi ditambah dengan keadaan kondisi yang seperti itu membuat kita semakin tidak mengerti bagaimana sebenarnya politik itu berjalan di Indonesia. Oke, thank you Kak Lili. Mungkin kita mungkin dari perspektifnya Kak Agnes, jika kayak emang politik ini sudah menjadi seperti tontonan, apakah ini berarti bahwa aktor politik juga harus beradaptasi atau justru adaptasi ini mengurus institusi politik dan menurunkan kepercayaan publik? Justru kalau misalnya ngelihat politik sekarang, kalau misalnya dia tadi selebritis gitu, dia kan di training media. Kalau misalnya politik yang sekarang kan dia nggak di training media. Kalau misalnya kita lihat beberapa politik yang sekarang itu kan benar-benar kayak teks banget gitu. Kayak misalnya dia mau ngomong sesuatu, dia kan pakai teks. Tapi dia kalau misalnya dia selebritis karena dia mungkin sudah terbiasa dengan media, sudah dengan kamera, jadi dia tuh udah lebih well trained gitu daripada mereka yang mungkin kayak nyiapin misal speech aja tuh bener-bener pakai teks, terus misalnya kayak beberapa hal tuh masih yang kayak kayak gitu kan di kamera. Jadi justru menurut aku kayak bakal ningkatin kepercayaan publik karena mungkin di sini tuh bisa dibentuk narasinya sendiri sama selebritas itu kalau misalnya dia tuh terpercaya gitu. Oke, thank you Kak Agnes. Nah, sebelum kita lanjut lagi untuk pembahasannya kita, di sini kami akan menunjukkan suatu video yang mungkin bisa Kak Lili sama Kak Agnes lihat. Terus mungkin aku bisa minta pendapat dari Kak Lili sama Kak Agnes tentang video. Nanti mungkin dari teman-teman boleh tolong untuk diputar videonya. Oke, mungkin sambil kita menunggu dari Kak Luna, kita boleh lanjut saja pembahasan kita. Nanti videonya boleh setelah ini. Tadi kan kita udah bahas tentang peran media, tentang popularitas artis. Nah, kita masuk ke dampak jangka panjang terhadap demokrasi. Sebenarnya yang dipertaruhkan ini jika tren artis terus masuk ke dalam dunia politik, terus berlanjut dan tanpa evaluasi yang serius, apakah saat ini kita sedang membangun demokrasi berbasis figur dan apa resikonya bagi kualitas kebijakan publik? Nah, mungkin aku pengen nanya dari Kak Agnes, kalau misalnya jangka panjang terhadap fenomena ini terjadi terhadap demokrasi itu, menurut Kak Agnes bagaimana? Oke, kalau di sini mungkin aku bakal kembali lagi ke penjelasan aku yang tadi. Kalau misalnya bisa terjadi kemunduran demokrasi di mana kayak partisipasi masyarakat itu menurun karena kurangnya kepercayaan. Nah, di sini kita kasih opsi melalui selebritas ini karena melalui figur-figur selebritas tadi aku udah mention kalau misalnya kita bisa ningkatin partisipasi masyarakat. Terus kalau misalnya mereka juga tuh kalau misalnya kalian lihat juga kalau misalnya dalam politik itu kayak ada pola
dalam kepemimpinan, di mana pasti mereka butuh sesuatu yang kayak bisa sistem yang kayak bisa refresh gitu istilahnya, supaya bisa ngelihat sesuatu yang baru. Intinya kayak sesuatu yang baru itu bisa menghadirkan sesuatu yang insightful, tentunya yang dapat berguna untuk DPR ke depannya gitu loh. Jadi kayak butuh nih sesuatu yang baru supaya bisa membantu kerjasama dan koordinasi DPR untuk menjadi sosok yang bisa merepresentasi suara masyarakat sepenuhnya gitu. Oke, terima kasih ya Kak Agnes. Mungkin dari Kak Lili, menurut kali ini apakah ini bentuk adaptasi yang survive dalam demokrasi justru menimbulkan gejala yang lain? Oke, kalau menurut aku, kalau di awal tuh kayak pelajarannya semakin bloker sebagai hiburan, bukan sebagai diskusi kebijakan tuh bener banget. Karena kalau kita lihat jadinya struktur-struktur yang ada atau kayak yang ikut dalam partisipasi politik tuh lebih kepada orang-orang yang memang mungkin kita lihat tuh sebagai artis atau selebritis. Jadi kita tidak melihat bagaimana fokusnya mereka itu kepada rakyat, bagaimana dampaknya, bagaimana orientasinya, bagaimana mereka berpidato ya, tapi kita lebih fokus pada sebenarnya siapa sih artis yang ikut dalam politik ini, siapa sih dia partai masih kayak gitu, mungkin lebih kepada itu. Jadi kalau misalkan kita lihat sedang membangun demokrasi berbasis figur, sebenarnya aku bilang bukan demokrasi sih namanya, tapi pemerintahan berbasis figur gitu. Karena kalau dibilang demokrasi itu bukan demokrasi gitu, karena mereka sebagai artis yang kemudian lanjut tidak apa tadi seperti aku bilang, yaitu melompati dari pelatihan kader tersebut, kemudian dia menjadi sosok pemerintah. Jadi dia bukan demokrasi, tapi dia harusnya pemerintahan berbasis figur. Jadi menurut aku ini juga harus dievaluasi besar-besaran. Seharusnya mungkin ada, mungkin bisa, tapi ya seharusnya dia melewati dari pelatihan-pelatihan kader dan juga dilihat bagaimana terbelakangnya dalam kehidupan politik selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Lili. Mungkin dari Kak Luna, apakah videonya sudah bisa di-share? Ibu Titi jawab, bisa nggak selama ini artis yang di DPR bisa bekerja nggak? Ya, kalau data yang terukur ya, data empiriknya itu belum muncul. Yang ada stigma. Stigma itu adalah dilekatkan karena mereka populer, 1-2 orang tidak bisa bekerja, yang terjadi generalisasi. Pertanyaan itu yang digugat harusnya bukan artisnya, yang digugat partai politiknya. Kenapa kemudian kalau abang meragukan Aldi Taher yang tadi sudah bilang Hotman Paris Presiden Keadilan, yang digugat itu harusnya partai politiknya, bukan Aldi Tahernya. Jadi ketika pintu itu dibuka, yang membuka pintu yang digugat. Karena partai politik itu fungsinya kaderisasi, rekrutmen politik demokratis, regenerasi politik. Jadi kalau ada problem-problem soal proporsional terbuka, kita seolah-olah menggeser langsung mereka tuh ujuk-ujuk datang. Mereka ya, tahu ujuk-ujuk datang. Tanpa kaderisasi, tanpa latihan, tanpa segala macam langsung masuk. Mereka itu tidak langsung masuk. Ada yang mengundang. Yang mengundang itu siapa? Partai politik. Nah itu problemnya adalah. Jadi kalau kita ingin misalnya mempersoalkan ada figur-figur yang kita tidak anggap layak, satu, partai politiknya dipertanyakan dong. Oke, itu untuk videonya mungkin ada pandangan dari Agnes mengenai dari Ibu Titi tadi sempat mention bahwa bukan artisnya yang digugat, tapi dari partai politiknya yang membukakan pintu untuk oknum-oknum artis itu sehingga menjadi aktor politik. Mungkin ada yang mau disampaikan, diberikan pandangannya? Jawabannya setuju karena kalau misalnya kita lihat kan jadi gak mungkin selebritas itu ujuk-ujuk langsung masuk bisa ke partai politik. Kalau misalnya pernah dengar juga TikToknya kalau nggak salah dari Pevita Pierce, kalau nggak salah, kalau mungkin pernah kalian tonton, dia juga kan diundang sama orang-orang di sana kan. Jadi menurut aku itu bisa banget terjadi karena ya ada yang undang. Jadi kalau misalnya daripada kita menyalahi si orangnya langsung atau selebritasnya, mungkin kita bisa menyalahkan kepada yang partai politiknya itu. Oke, dari Kak Lili. Oke, jadi mulai dari video tadi itu kan dia menyalahkan bagaimana partai politiknya gitu. Nah, tapi kita sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya siapa sih yang salah atau bisa jadi semuanya tuh salah gitu. Pertama dari partai politiknya dia membuka pintu, kedua dari selebritasnya dia pasti mau karena dalam kondisi politik itu adalah hal yang paling krusial di kita Indonesia karena politik itu dianggap paling tinggi di Indonesia karena bisa apapun, terus ngomongin apapun, bisa juga I'm sorry to corruption,
Dan juga jadinya hal-hal tersebut yang membuat harusnya jadi semuanya itu salah, dianggap pemerintah tidak benar dalam melakukan apa namanya kayak bahasa kita memilih atau memilah gitu siapa yang bisa masuk politik, kenapa partai politik membuka dan kenapa selebritas itu mau, atau dalam juga dalam struktur politik itu mengapa dia mau mengambil dan mau setidaknya dia menunjuk gitu salah satu dari selebritas, kenapa tidak juga dari orang-orang yang mungkin dari mahasiswa atau sebagainya gitu. Oke, thank you, Kak Lili. Nah, setelah dari video itu, dari Voxbooknya ini, kita mungkin masuk ke dalam salah satu pembahasan kita yang terakhir. Kan tadi kita sudah bahas tentang partai, media. Nah, kita masuk ke peran publik dalam fenomena ini. Nah, sebenarnya kalau dari kami, apakah pemilih kayak atau pemilih itu masih mempertimbangkan rekam jejak atau gagasan yang sudah menjadi konsumen politik atau hanya membeli merek populer? Nah, sebenarnya apa sih literasi politik dan literasi media kita cukup kuat untuk membedakan antara sensasi dan substansi? Mungkin dari Kak Lili? Oke, jadi kalau kita lihat tuh sebenarnya tuh apa sih publik yang paling diinginkan dalam menghadapi fenomena ini? Kalau misalnya kita lihat tuh pasti publik itu ingat tuh siapa sih yang milih. Kayak contoh sorry ya, kayak kemarin misalkan ada kejadian bahwa presiden kita terkenal suatu kayak dia dianggap itu tidak melanggar norma atau tidak perhatian terhadap rakyatnya sendiri. Namun ketika lihat itu yang kena tuh malah pendukungnya seperti artis-artis. Jadi yang dilihat itu sebenarnya tuh artisnya gitu loh, bukan dari bagaimana promonya itu melakukan sesuatu gitu. Jadi kita lebih fokus pada artisnya. Tapi dari hari ini juga kayak kita balik lagi ke rakyat, kenapa masih lebih fokus pada artisnya, dan itu juga yang ngebuat balik lagi ke semuanya itu nyambung ke semuanya, kayak kenapa artis bisa masuk ke dalam politik itu sebenarnya tidak dibenarkan dari masyarakat atau tidak disetujui masyarakat, karena jadi masyarakat sendiri saja itu selalu mengingat dari partai ini, artis dari partai ini, jadinya ketika ada suatu hal yang dia itu bukan bagaimana dia melakukan, tapi dia ini siapa, dia ini melakukan apa, dia mengatakan apa, dan ternyata kata-kata atau kelakuannya itu tidak dianggap karena hanya sekedar artis yang masuk dalam politik. Oke, thank you Kak Lili. Kalau dari Kak Agnes sendiri, bagaimana? Kalau di situ mungkin aku agak sedikit sama Lili. Kalau misalnya literasi politik kita itu benar-benar menurut aku kurang. Justru karena dia kurang itu kadang jadi media tentunya sama kayak partai politik tuh ambil gap dari situ. Jadi kayak kita nih yang kayak selebritas tuh banyak dimasukkan di sini karena kita tahu kalau misalnya banyak orang tuh yang mungkin belum melek. Nah, karena belum melek dan mereka harus nyoblos gitu. Nah, itu dimasukin lah selebritas itu supaya mereka tuh bisa meningkatkan partisipasi karena kalau misalnya tadi yang aku udah sempat mention kalau mereka tuh sebenarnya kayak selebritas itu kan dia juga cukup apa ya populer dan mereka tuh kayak istilahnya tuh live 24/7 gitu kan. Nah, itu justru dari popularitas dan kayak mereka yang kayak terus-terusan live itu bisa jadi lihat dari masyarakatnya untuk mengetahui bagaimana sih sistem DPR itu gimana, karena jadi dari situ tuh justru banget terlihat kayak transparansinya. Terus kayak juga bisa kita lihat kalau literasi yang ini tuh harus perlu kita tingkatkan lagi sebagai masyarakat supaya kita tuh bisa lebih kayak wise untuk memilih ke depan gitu. Oke, thank you Kak Agnes. Nah, sebelum kita menutup diskusi kita hari ini, mungkin terakhir saya ingin minta dari Kak Lili sama Kak Agnes buat mungkin ngasih satu pernyataan kunci tentang kayak bukan tentang setuju atau tidak setuju dengan artis masuk politik, tetapi satu hal yang perlu diingat publik ketika kita menghadapi fenomena ini. Oke, sorry, suara aku kedengaran? Kedengaran. Oke, mungkin dari aku dulu. Kalau mungkin tadi jawabanku cukup pro ke selebritas, cuman karena aku sekarang mau coba
lebih ke pendekatannya kepada masyarakat karena tentunya di sini kita kan akan bertindak sebagai masyarakat karena terutama kita juga Gen Z kan. Jadi harapan aku kalau untuk masyarakat please be wise ketika memilih dan tadi kalian sudah sempat mention track record, pastiin juga track record seorang politik itu gimana maupun dia selebritas ataupun dia seseorang yang baru hadir dalam politik, make sure dulu track recordnya itu gimana dan recheck lagi apakah track record tersebut tuh kayak beneran fakta atau palsu gitu karena kan kalau dalam periode kayak pemilu gitu kan banyak banget tuh simpang siur data yang benar-benar kayak ngejatuhin satu sama lain. Jadi make sure untuk recheck dulu informasinya dan please be wise karena pemilu apa namanya kayak pemilihan kalian yang sekarang atau pemerintahan yang sekarang itu kebijakan politiknya itu pasti bakal berpengaruh untuk kehidupan kalian ke depannya gitu. Oke, thank you. Dari Kak Lili? Aku setuju sama Nisa, cuman aku mungkin ada teman-teman sedikit aja kayak seharusnya untuk rakyat Indonesia lebih fokus pada bukan daripada aktor siapa yang dia ikut, tapi pada sebenarnya aktor siapa dalam politik yang melakukan apa dan dia mengatakan apa sehingga itu bisa pengaruh pada kita. Jadi kadang kita melihat kayak diskusi itu udah diskusi politik aja kita udah scroll gitu loh, kita kok dia begini begitu, kita lebih fokus pada itu, bukan fokus pada bagaimana sebenarnya struktur ekonomi itu melakukan kerjasama dan sebagainya. Jadi kita berpengaruh, jadi sebenarnya ada pengaruh, kita tidak harus menyalahkan pemerintah tapi kita menyalahkan diri sendiri karena kita sebenarnya tidak tahu begitu. Harusnya itu yang lebih diperhatikan oleh masyarakat kita sendiri juga dibanding kita melihat siapa sih kalau yang masuk politik terus dia ngapain sih begini begitu kayak gitu. Jadi aku Oke, thank you Kak Agnes, Kak Lili. Ternyata emang kita sebagai pemilih harus benar-benar wise, mikirin siapa yang kita milih, kepada siapa, dan apa yang dia sampaikan. Nah, terima kasih untuk hari ini kepada Kak Riani Agnesia sama Kak Lili Asaro telah membagikan perspektif yang sangat kaya dan luar biasa. Nah, mungkin dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa isu artis masuk ke politik bukan semata soal latar belakang profesi, melainkan soal bagaimana demokrasi dijalankan dan dinilai. Apakah ini strategi atau sensasi? Jawabannya tidak tunggal. Strategi itu sah, tapi jika didorong oleh sensasi semata, maka substansinya akan hilang. Namun satu hal yang pasti, politik membutuhkan publik yang kritis, partai politik yang serius dalam kaderisasi dan aktor politik. Nah, sekian. Saya terima kasih kepada Kak Riani sama Kak Lili. Maaf jika ada sepatah dua kata yang tidak baik. Saya minta maaf. Terima kasih. makasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Eli dan juga Kak Riani atas kesempatannya sekali lagi. Oke, nanti abis ini mungkin ada salah satu teman kita yang udah nge-reach out Kak Eli sama Kak Agnes ya, yaitu Kak Luna. Nantinya bakal kontak Kak Leli lagi sama Kak Agnesnya lagi via chat untuk podcast hari ini. Alhamdulillah kita udah kelar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan juga terima kasih juga kepada teman-teman, kepada Hiro, moderator yang dari tadi udah ngebantu narsum kita banget. Oke, untuk Kak Laili dan juga Kak Agnes udah bisa meninggalkan Zoom-nya ya. Oke, thank you guys. Good luck UASnya. Thank you, good luck juga buat kalian. Thank you.